Halo semua, saya Nixon Purba dengan NIM 1809020089, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Stambuk 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin memaparkan tentang kekerasan terhadap lansia. Kekerasan terhadap lansia. Kekerasan terhadap lansia adalah penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang dilakukan terhadap lansia, serta bisa menimbulkan memar trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan, perkembangan atau perampasan hak lansia. Jenis-jenis kekerasan terhadap lansia. Jenis-jenis kekerasan terhadap lansia cukup beragam. Di antaranya, kekerasan fisik terhadap lansia. Maksudnya adalah kekerasan terhadap lansia yang sengaja dilakukan dan menyebabkan sakit fisik, cedera atau luka. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya seperti memukul atau bertindak kasar, namun juga penyalahgunaan obat-obatan dan juga pengekangan dan pengurungan. Kekerasan emosional terhadap lansia. Maksudnya adalah perlakuan apapun terhadap lansia yang bisa menyebabkan sakit secara emosional, psikologis, atau penderitaan. Contohnya seperti intimidasi dengan cara membentak atau ancaman, penghinaan dan ejekan, kebiasaan menyalahkan dan mengkambing hitamkan lansia, mengabaikan lansia, mengisolasi lansia dari teman-temannya, serta melarangnya untuk beraktivitas. Kekerasan seksual terhadap lansia, misalnya seperti melakukan kontak fisik terhadap lansia tanpa persetujuannya. Kontak fisik yang dimaksud bisa berupa tindakan seksual, namun tindakan seperti memperlihatkan lansia material pornografi, memaksanya untuk menonton aktivitas seksual, dan juga memaksanya untuk membuka baju juga termasuk bentuk kekerasan seksual terhadap lansia. Penelantaran lansia. Maksudnya adalah kegagalan untuk memenuhi tugas mengurus lansia. Bentuk kekerasan ini merupakan yang paling umum, meliputi lebih dari setengah kasus kekerasan terhadap lansia secara keseluruhan. Penelantaran ini sifatnya bisa sengaja atau tidak sengaja, tergantung dari faktor seperti ketidaksadaran atau penolakan bahwa lansia membutuhkan perawatan. Eksploitasi finansial. Eksploitasi finansial terhadap lansia adalah tindakan memanfaatkan dan menggunakan keuangan atau properti lansia secara tidak sah atau tanpa izinnya. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh perawat lansia atau orang lain. Perawat atau pengasuh lansia biasanya melakukan eksploitasi finansial seperti menyalahgunakan uang pribadi, kartu kredit atau rekening bank lansia, mencuri uang dan properti lansia, memalsukan tanda tangan lansia, melakukan pencurian identitas. Selanjutnya, penipuan dan kekerasan terhadap lansia oleh pekerja medis dan profesional. Bentuk kekerasan ini bisa dilakukan oleh dokter, suster, staf rumah sakit, dan perawat profesional lainnya. Tindakan yang dilakukan termasuk tidak menyediakan fasilitas kesehatan yang seharusnya, namun tetap meminta bayaran, mematok harga yang terlalu berlebihan dan tidak setara dengan fasilitas yang diberikan, sengaja terlalu banyak memberi obat atau terlalu sedikit memberikan obat, menawarkan pengobatan palsu untuk penyakit tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap lansia. Menurut Humphrey and Campbell, ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap lansia, yaitu yang pertama, faktor individu. Secara umum korban kekerasan lansia yaitu perempuan. Akan tetapi lansia laki-laki juga berpotensi terhadap kekerasan
di mana angka kekerasan lansia pada lansia laki-laki lebih tinggi dibanding dengan lansia perempuan. Kedua, faktor usia. Para ahli mengemukakan jika kejadian kekerasan lansia banyak terjadi pada lansia yang berusia 80 tahun ke atas dan lansia tersebut mempunyai gangguan baik fisik maupun psikologi. Pada usia lanjut tersebut terjadi penurunan fungsi tubuh sehingga mengakibatkan berkurangnya kekuatan untuk melindungi diri dari kekerasan. Contohnya yaitu seorang yang mengalami gangguan mental atau emosional dan ketidakmampuan dalam menyiapkan makanan, melakukan kebersihan diri, atau berobat. Ketiga, faktor sosioekonomi. Kekerasan lansia terutama pengabaian sering terjadi pada seseorang yang mendapatkan pendapatan di bawah $10.000. Hal ini mengakibatkan seseorang mengalami ketergantungan kepada keluarga mereka. Selain itu, adanya ketergantungan pelaku terhadap lansia juga mempengaruhi terjadinya kekerasan lansia di dalam sebuah keluarga karena lansia memiliki pendapatan yang lebih. Yang keempat, depresi. Lansia yang mengalami depresi lebih rentan terkena kekerasan lansia. Seringkali lansia menganggap bahwa depresi merupakan bagian yang alami terjadi seiring dengan proses penuaan dan akibat adanya gangguan secara fisik maupun sosial. Depresi bukanlah gejala normal dari penuaan dan menunjukkan bahwa depresi akan muncul di akhir kehidupan yang berhubungan dengan penyakit kronik. Dampak kekerasan terhadap lansia. Dampak pada lansia yang ditimbulkan akibat kekerasan. Di antaranya problem kesehatan mental. Misalnya kecemasan yang berlebihan, problema dalam makanan, susah tidur. 2. Sering mimpi buruk serta ketakutan. Selain itu juga menyebabkan kehilangan nafsu makan, sakit kepala, serta dapat menyebabkan kekurangan gizi pada lansia. Yang ketiga, kurangnya motivasi dan harga diri pada lansia. 4. Mengembangkan perilaku agresif, suka menyerang, jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya, lansia menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan di lingkungannya. Yang kelima, mengakibatkan depresi pada lansia. Pencegahan kekerasan terhadap lansia. Untuk menanggulangi masalah yang dihadapi lansia, peranan keluarga sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada lansia. Keluarga merupakan unit terkecil yang ada di masyarakat. Ini berarti keluarga merupakan kelompok yang secara langsung berhadapan dengan anggota keluarga selama 24 jam penuh. Menurut Mubarak, peran keluarga adalah mampu mengenal masalah kesehatan, mampu membuat keputusan tindakan, mampu melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit, mampu memodifikasi lingkungan rumah, dan mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Ada beberapa alternatif untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik pada lansia, yaitu dengan memperlakukan lansia dengan cinta dan hormat, memberikan perhatian yang lebih banyak kepada lansia. Jika terlihat tanda-tanda adanya kekerasan, segera laporkan. Bersikap lebih sabar terhadap lansia. Jangan pernah mengabaikan permasalahan yang mereka hadapi, meskipun untuk urusan persoalan kecil. Jangan pernah memperlakukan mereka seakan-akan mereka adalah orang yang tidak penting. Memotivasi mereka untuk lebih berpartisipasi dalam aktivitas yang mereka sukai, sehingga tidak sampai terjadi kekerasan fisik pada orang yang seharusnya kita hormati, sayangi, dan kita jaga dengan kasih sayang. Terapkan peraturan dan ketentuan untuk mengurangi resiko-resiko yang berkaitan dengan kekerasan. Undang-Undang Perlindungan Lansia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia dalam pasal 19 sebagai berikut. Pasal 19 ayat 1, pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Ayat 2, perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pemeliharaan,
taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti. 3. Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat. Peran pekerja sosial dalam menangani kekerasan pada lansia. Pekerja sosial sebagai pelaksana pelayanan sosial bagi lansia berperan untuk memberikan perlindungan sosial, membantu para lansia untuk menjangkau sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka meningkatkan keberfungsian sosial. Pekerja sosial juga berfokus untuk memberikan pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan oleh lansia di masa tuanya. Adapun beberapa peranan pekerja sosial menurut Edi Soeharto. 1. Peranan sebagai perantara atau broker. Pekerja sosial dalam menjalankan peranan sebagai perantara atau broker, maka pekerja sosial bertindak di antara lanjut usia terlantar dengan sistem sumber atau panti yang diperuntukkan bagi lanjut usia terlantar. Pengetahuan yang diperlukan sebagai perantara yaitu pengetahuan tentang sumber pelayanan, dana rehabilitas, dan kualitas petugas. Pekerja sosial dalam melakukan peranan sebagai perantara dimulai pada saat orang lanjut usia bermaksud mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan kesempatan menerima pelayanan di dalam panti. 2. Peranan sebagai pemungkin atau enabler. Peranan sebagai pemungkin adalah peranan yang paling sering digunakan oleh pekerja sosial karena peranan ini diilhami oleh konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan dan kompetensi klien untuk menolong dirinya sendiri. Peranan sebagai pemungkin dilakukan dengan pemberdayaan lanjut usia pada kemampuannya secara maksimal untuk menolong dirinya sendiri dalam aktivitas sehari-harinya. Oleh karena itu, lanjut usia didorong untuk berkegiatan melayani diri sendiri seperti membuat minum sendiri dan mencuci pakaian sendiri bila masih mampu. Yang ketiga, peranan sebagai penghubung atau mediator. Peranan pekerja sebagai penghubung, maka pekerja sosial bertindak untuk mencari kesepakatan, meningkatkan rekonsiliasi, berbagi perbedaan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan, dan untuk berintervensi pada yang sedang konflik, termasuk membicarakan segala persoalan dengan cara kompromi atau persuasif. Lanjut usia yang bermasalah akan didekati oleh pekerja sosial dan diajak untuk terbuka membicarakan permasalahan yang dihadapi secara kekeluargaan, agar mereka yang mempunyai permasalahan bisa menyadarinya dan bisa mengerti untuk kemudian saling memaafkan. Pekerja sosial dengan menggunakan metode pendekatan secara individual berlandaskan kasih sayang, berusaha memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak yang bermasalah untuk meredakan dan menghilangkan permasalahan yang menjadi ganjalan. Peran pekerja sosial sebagai penghubung dilakukan dengan cara netral, artinya tidak berpihak pada salah satu lanjut usia yang berselisih dan membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Salah satu dari bentuk kekerasan pada lansia yaitu kekerasan psikologi yang berimplikasi pada penderitaan mental atau emosional. Ketika seseorang berperilaku yang mana menyebabkan ketakutan derita mental, tingkah laku tersebut bisa dipandang sebagai penganiayaan. Penganiayaan psikologis dapat berupa intimidasi, ancaman, dan teror. Untuk menanggulangi masalah yang dihadapi lansia, peranan keluarga sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan pada lansia. Peran keluarga adalah mampu mengenal masalah kesehatan, mampu membuat keputusan tindakan, mampu melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit, mampu memodifikasi lingkungan rumah, dan mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Demikianlah pemaparan saya tentang kekerasan terhadap lansia. Semoga bermanfaat dan berguna
buat kita semua. Sekian dan terima kasih.